Para pendiri bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Jadi maksudnya apa sih secara pribadi untuk keseluruhan? Jadi kalau misalkan ada terjadi hutang atau ada terjadi kerugian, ya udah sesuai dengan angkanya saya bertanggung jawab berapa, maka saya akan ikuti itu. Angka gimana Pak? Iya, saya disebut anggaplah saham saya adalah 40%. Maka setiap keuntungan saya dapat 40%. Setiap kerugian, maka saya kena 40% juga. Ini yang kita maksud dengan secara pribadi untuk keseluruhan. Seluruh hutangnya berapa, secara pribadi saya tanggung jawab pribadi sampai lunas. Sesuai dengan tanggung jawab saya tadi. Yaitu saham saya berapa persen. Nah, kalau ada pengikatan hukum, beli, jual, ngajukan kredit. Cara pengikatannya, setiap sekutu dapat mewakili persekutuan. Dan setiap dia melakukan pengikatan, seluruh sekutu lain akan terikat. Jadi mengikat sekutu-sekutu yang lain. Atau lihat juga anggaran dasarnya. Karena kadangkala ada pemisahan antara pengurus dan persekutuan dalam hal bertindak keluar. Bertindak keluar maksudnya apa? Bertemu dengan pihak luar yang di luar firma. Kalau di dalam apa? Sesama pengurus dengan karyawan, itu di dalam. Tapi kalau bertemu lembaga negara, ketemu penjual, ketemu pembeli, ketemu orang-orang yang di luar persekutuan, itu disebut dengan bertindak keluar. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebagai sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Misalkan disebutkan, ya Anda harus menyetor uang sebesar 1 miliar per orang, maka semuanya harus nyetor 1 miliar. Atau untuk dapat satu bagian 1 miliar, kalau Anda mau ngambil 2 bagian Anda harus nyetornya 2 miliar, kalau mau 3 bulan 3 miliar. Total bagian adalah 10 miliar. Jadi kalau ada seseorang yang nyetornya adalah 6 miliar, dia akan pegang 6 bagian dari 10. Itu yang disebut tadi dengan bagian kepemilikan. Kesimpulannya, firma adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih, disebut firmant, dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk mengembangkan usaha kita bersama. Dan biasanya firma itu lembaga jasa yang pakai. Ya, tadi saya sebut jasa hukum, ya, kantor pengacara, kantor akuntan, itu pakai nama firma. Jasa penilai, itu juga pakai nama firma kalau menggunakan nama bersama. Oke, kita lihat tadi ada perseroan terbatas, ada CV, ada firma. Saya mau nanya, kalau orang nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya dana, tapi pengen punya usaha bersama temannya, maka sebaiknya pakai lembaga apa? Kalau firma harus nyetor uang, kalau PT harus nyetor uang. Kalau CV, saya bisa menjadi sekutu aktif. Kalau saya cuma mau bikin usaha, tapi saya maunya saya jadi partner. Saya nggak mau sebagai pemilik saham aja. Saya mau ngelola juga bareng-bareng sama yang lain. Tapi saya jadi partner. Kalau jualannya saya, maka saya yang dapat. Yang lain dapatnya dikit. Kalau jualan yang lain, saya dapatnya dikit. Itu bagusnya pakai apa? Iya, pakai firma. Kalau Anda ingin bikin usaha, lalu Anda cuma bilang, saya cuma mau naruh modal 100 juta. Kalau nanti lebih dari itu, saya nggak mau. Kalau nanti usahanya butuh modal lebih lagi, ya saya tambahin modal, tapi modalnya jadi naik. Tapi saya nggak mau nambah modal. Biar perusahaannya cari sendiri. Dia cari utang, cari pinjaman. Maksimal saya cuma naruh 100 juta. Jadi kalau rugi, kalau tutup ya rugi saya 100 juta. Kalau untung ya saya dapat dari laba, dari profit, dari dividen. Dividen adalah laba dari perusahaan yang dibagikan. Pertanyaannya adalah, bagusnya pakai bentuk hukum mana? Maka jawabannya adalah, gunakan bentuk hukum perseroan terbatas. Saya terbatas 100 juta, di luar itu saya nggak mau. Itu berarti PT. Bayangin kalau saya punya uang 1 miliar dan saya cuma mau bilang, saya mau nanamnya di 10 jenis usaha. Setiap usaha akan merekrut seorang direktur dan 5 anak buah. Dan saya cuma mau naruh duit 100 juta. Kalau duitnya habis, ya udah stop usahanya. Maka Anda nggak bisa pakai CV, Anda nggak bisa pakai firma. Anda harus pakai PT. Lalu sebagai petani dan perkebun itu, rame-rame di situ, di daerah itu ada 100 orang. Mereka semua bilang, kita butuh
mobil pick up untuk ngambil barang-barang yang kita sudah panen lalu jual ke pasar. Kita juga butuh traktor. Kita juga butuh peralatan-peralatan untuk membajak sawah, membajak tanah, merapikan, traktor kecil. Kalau saya beli cuma buat saya pakai sendiri, saya nggak kuat. Kenapa? Karena banyak bengongnya. Tapi kalau saya beli lalu saya sewa-sewain ke orang, saya juga nggak mau. Kenapa? Karena saya perkebun, saya petani. Saya bukan tukang sewain itu. Saya ada tanah yang harus saya kelola. Yang harus saya bajak, yang harus saya tanam, harus saya jagain. Terus gimana dong? Yuk kita rame-rame patungan yuk. Kayak arisan gitu yuk. Untuk kepentingan kita sendiri. Maka kalau begitu, kita dirikan yang namanya